Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga doa-doa yang selama ini kita lantunkan segera dikabulkan Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Gandiva dari Arjuna. Film ini dibintangi aktor tampan Tollywood Varun Tej dan aktris cantik Tollywood Sakshi Vaidya. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Arjun adalah seorang agen bayaran, Aditya adalah Menteri Lingkungan Hidup India, Aira adalah gadis cantik yang menjadi asisten pribadi Aditya, Ranveer adalah CEO perusahaan internasional. Suatu hari di kota Dehradun, Provinsi Uttarakhand, seorang pemuda bernama Arjun baru saja lulus dari pendidikan militer. Setelah lulus, Arjun memulai karirnya sebagai agen bayaran. Arjun bergabung dengan salah satu agensi agen bayaran terbaik di dunia. Arjun mempunyai kekasih bernama Aira. Mereka berdua saling mencintai. Meskipun Aira adalah kekasih Arjun, tidak semua pekerjaan Arjun diketahui oleh Aira karena Arjun harus bekerja secara profesional dan rahasia. Aira merupakan lulusan terbaik di kampusnya. Pasca lulus dari kampus, Aira menjadi asisten Menteri Lingkungan Hidup India bernama Aditya. Arjun sangat bangga kepada Aira. Karena sudah menjalin kasih sejak lama, Arjun melamar Aira. Dalam waktu dekat, mereka berdua akan menikah. Karena itu, mereka berdua menyewa apartemen bersama. Suatu hari, Arjun mendapatkan tugas rahasia dari BIN India. Arjun siap menjalankan tugas. Arjun pergi ke bandara di antar Aira. Namun Aira melihat Arjun tidak masuk ke dalam bandara. Arjun justru masuk ke dalam mobil dan pergi berdua bersama seorang gadis. Aira membuntuti mobil itu. Ternyata Arjun dan gadis itu pergi ke sebuah hotel. Aira menduga Arjun telah berselingkuh. Aira marah dan menangis di dalam mobil. Terlihat di hotel itu Arjun sedang menyamar bersama para agen rahasia India untuk menyergap para penjahat yang sedang membuat alat peledak. Dengan cepat, Arjun menembaki para penjahat itu hingga tewas. Setelah merenung dan berpikir, Aira memutuskan untuk pergi meninggalkan Arjun. Besok pagi, Arjun kembali ke apartemen. Arjun melihat cincin tunangan Aira diletakkan di sebelah surat. Di surat itu tertulis, Aira meninggalkan Arjun karena Aira melihat Arjun bersama selingkuhannya di sebuah hotel. Aira menyebut Arjun sebagai pembohong. Arjun sangat terpukul melihat surat itu. Beberapa bulan kemudian, ibunda Arjun yang tinggal di desa Lambasingi, Andhra Pradesh, terkena penyakit langka. Karena sakitnya semakin parah, Arjun membawa ibundanya berobat ke Inggris. Dokter mengatakan mereka belum bisa menemukan penyebab penyakit ibunda Arjun. Namun dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati ibunda Arjun. Di sisi lain, perusahaan CNG adalah perusahaan besar berskala internasional. Perusahaan CNG adalah perusahaan merger antara Amerika dan Inggris. Terlihat CEO perusahaan CNG bernama Ranveer sedang bersantai di pesawat sembari mendengarkan berita mengenai climate change. India, Philippines, Indonesia, Ghana. Di sisi lain, di pelabuhan Andhra Pradesh, India, tangan kanan Ranveer bernama Dev sedang mengambil barang-barang import ilegal milik perusahaan CNG. Polisi setempat berniat menangkap Dev terkait barang-barang ilegal itu. Dengan kejam, Dev membunuh para polisi itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ternyata barang-barang ilegal dan pembunuhan polisi itu diketahui oleh Shruti. Shruti adalah mahasiswi teknik lingkungan dari University of Southampton, Inggris, yang sedang melakukan penelitian di India. Setelah mengetahui kejahatan perusahaan CNG, Shruti kembali ke Inggris. Ranveer memerintahkan Dev untuk membunuh Shruti. Dev langsung berangkat ke Inggris. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup India bernama Aditya melakukan perjalanan dinas ke Inggris. Aditya akan menghadiri acara konferensi UN yang membahas masalah climate change. Lihat, Aditya ditemani Aira sedang mengunjungi rumah putri Aditya bernama Priya. Priya adalah seorang dokter.
Di sana, Aditya bercanda gurau bersama cucunya bernama Ria. Sejak beberapa tahun yang lalu, pria bercerai dengan suaminya dan hidup bersama Ria di Inggris. Sore hari, Aditya melanjutkan tugasnya. Aditya dijaga ketat oleh agen bayaran senior bernama Vijay. Vijay adalah agen senior yang dikenal cerdas dan ahli menembak. Mereka semua pergi ke University of Southampton. 2 jam kemudian, mereka tiba di University of Southampton. Aditya akan bertemu dengan Shruti. Aditya tidak kenal dengan Shruti. Mereka berdua bertemu secara sembunyi-sembunyi. Namun tiba-tiba Dev dan para anak buahnya berusaha menembaki Shruti dan Aditya. Vijay membalas tembakan Dev dan melindungi Aditya. Dalam baku tembak itu, Vijay terkena tembakan di kakinya. Shruti kabur menyelamatkan diri menggunakan motor. Dev dan para anak buahnya terus mengejar Shruti. Aditya gagal menemui Shruti. Besok pagi, Aditya menjenguk Vijay di rumahnya. Karena luka di kakinya, Vijay tidak bisa bekerja dahulu selama beberapa minggu ke depan. Vijay harus beristirahat total. Vijay hanya bisa duduk di kursi. Karena itu, Vijay merekomendasikan Arjun untuk menjaga Aditya, namun Aira menolak. Aira mengatakan Arjun adalah pembohong. Vijay mengatakan kepada Aditya, Arjun adalah agen juniornya yang terbaik. Aditya akan menggunakan jasa Arjun. Mau tidak mau, Aira harus menerima hal itu. Terlihat Arjun sedang berada di Eropa. Arjun sedang bertugas menjaga kliennya bernama Boris. Boris mendapatkan informasi ia akan dibunuh oleh musuhnya. Karena itu, Boris menyewa Arjun. Ketika Boris berada di klub malam, musuh Boris mencoba membunuh Boris. Arjun berhasil melindungi Boris dan membawa Boris keluar dari klub itu. Arjun membawa Boris ke dalam kereta. Musuh-musuh Boris terus mengejar Boris. Arjun menghajar mereka semua. Arjun berhasil menyelamatkan Boris. Setelah menyelesaikan tugasnya, Arjun kembali pulang. Kemanapun Arjun beroperasi di Eropa, Arjun selalu mengendarai mobil hitam kesayangannya. Tiba-tiba Arjun dipanggil oleh Vijay. Arjun langsung pergi ke Inggris untuk menemui Vijay. Pagi hari, Dev dimarahi Ranveer karena gagal membunuh Shruti. Dev dan para anak buahnya terus memburu Shruti. Arjun menemui Vijay dan mengobrol. Vijay memerintahkan Arjun untuk menjaga Aditya hingga acara konferensi UN selesai. Namun, Arjun menolak karena ia akan bertemu Aira. Arjun tidak mau bertemu Aira. Arjun masih sakit hati kepada Aira yang menuduhnya sebagai pembohong. Namun, demi negara, Arjun bersedia menerima pekerjaan itu. Arjun pergi menemui Aira untuk tanda tangan kontrak. Mereka berdua berbicara seakan-akan tidak saling mengenal. Padahal di lubuk hati yang terdalam, mereka berdua masih saling mencintai. Arjun kemudian menemui Aditya. Arjun menjelaskan prosedurnya kepada Aditya dalam melakukan penjagaan. Arjun meminta semua akses Aditya, mulai dari nomor telepon Aditya, nomor telepon keluarga Aditya, dan data-data lainnya. Aditya tidak keberatan dengan prosedur Arjun. Aditya mengatakan ia sudah tahu mengenai ibunda Arjun yang sedang sakit. Aditya akan menanggung semua perawatan ibunda Arjun. Pria akan menangani ibunda Arjun di rumah sakit. Arjun mengucapkan terima kasih kepada Aditya. Di saat yang bersamaan, Shruti yang ingin menemui Aditya gagal lagi karena dikejar oleh anak buah Dev. Karena terus gagal menemui Aditya, Shruti akan berusaha menemui Arjun. Tadi pagi, Shruti melihat Arjun masuk ke kantor Aditya. Arjun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang ibu. Besok pagi, Aditya menghadiri acara ulang tahun Ria sang cucu. Arjun memastikan keamanan Aditya dan keluarganya. Semua orang menikmati kebersamaan itu. Ria menyuruh Arjun untuk menemaninya makan kue. Arjun patuh dan menurut saja. Aira kemudian mengajak Arjun berbicara empat mata. Aira bertanya kepada Arjun mengapa Arjun membohongi dirinya dan berselingkuh dengan wanita lain di hotel. Arjun menjawab ketika itu ia sedang melakukan pekerjaan rahasia bersama Bin India. Arjun tidak berselingkuh. Arjun masih mencintai Aira. Aira baru tahu mengenai hal itu. Aira menyesal telah menuduh Arjun sebagai pembohong.
Setelah acara selesai, Aditya kembali bekerja. Aditya memberikan tugas penting kepada Arjun. Aditya memerintahkan Arjun untuk menemui Shruti dan mengambil file 13. File 13 berisi informasi rahasia yang ingin diungkap Shruti. Arjun langsung menjalankan perintah. Malam hari, Arjun menemui Shruti di Stadion Old Trafford. Informasi pertemuan itu diketahui oleh Dev. Dev dan para anak buahnya langsung pergi ke Stadion Old Trafford. Mereka semua mencari Shruti. Terlihat Arjun dan Shruti tidak saling mengenal. Mereka berdua duduk berjauhan agar tidak ketahuan Dev. Shruti membawa kunci motornya melalui mobil remote yang berjalan di bawah tempat duduk penonton. Arjun kemudian mengambil kunci motor itu dan berjalan ke parkiran. Di saat yang bersamaan, tim tuan rumah menciptakan gol dan membuat para penonton berdiri. Dev dan para anak buahnya kehilangan Shruti. Dev dan para anak buahnya terus mencari Shruti. Di parkiran, Arjun dan Shruti kabur melarikan diri menggunakan motor Shruti. Dev dan para anak buahnya terus mengejar Shruti. Dalam pengejaran itu, Dev menembak pinggang Shruti dan membuat Shruti terluka. Arjun terus mengencangkan motornya dan berusaha kabur dari kejaran Dev. Dev berhasil menembak pinggang Shruti yang kedua kalinya hingga jatuh tersungkur. Shruti tewas di tempat. Arjun mengambil handphone Shruti dan file 13 dari tangan Shruti. Arjun kemudian pergi ke rumah dinas Aditya. Beberapa menit kemudian, Ranveer tiba di Inggris. Ranveer marah dan menampar Dev karena lagi-lagi gagal mengambil file 13 itu. Ranveer akan turun tangan untuk mendapatkan file 13 itu. Setelah menemui Aditya, Arjun memberikan file 13 itu kepada Aditya. Arjun tidak tahu siapa Shruti dan apa isi file 13 itu. Aditya memperlihatkan file 13 itu kepada Arjun. File itu berisi bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan Ranveer dan perusahaan CNG. Perusahaan CNG di India beroperasi di desa Lambasinghi, Andhra Pradesh. Selama ini, perusahaan CNG membuang sampah pabrik mereka di sembarang tempat yang akhirnya mencemari air sungai. Warga sekitar yang menggunakan air itu terkena penyakit. Gejalanya sama persis seperti yang dialami ibunda Arjun. Aditya mengatakan kejahatan seperti ini sudah banyak terjadi di negara-negara maju lainnya seperti India dan Indonesia. Afrika, India, Indonesia lanti. Kejahatan seperti ini harus dihentikan. Jika tidak, generasi selanjutnya akan hidup sengsara. Arjun baru sadar kalau selama ini ibunda Arjun terkena racun dari sampah pabrik perusahaan CNG. Arjun lalu membawa Aditya dan Aira keluar dari rumah dinas itu. Beberapa menit kemudian, Ranveer dan para anak buahnya datang dan mengepung rumah dinas Aditya. Ranveer dan para anak buahnya masuk ke rumah itu. Tembakan otomatis yang terpasang di rumah itu menembaki anak buah Ranveer hingga tewas. Ranveer jengkel melihat hal itu. Ranveer menghadap kamera tersembunyi di rumah itu dan mengatakan ia akan terus mengejar Aditya hingga mendapatkan file 13 itu. Arjun, Aditya, dan Aira mendengarkan perkataan Ranveer. Ranveer kemudian mematikan kamera itu. Ranveer dan para anak buahnya langsung pergi ke rumah pria dan menculik Ria. Insting Arjun mengatakan Ranveer akan menculik Ria. Arjun, Aditya, dan Aira pergi ke rumah pria. Ternyata benar dugaan Arjun. Ranveer sudah menculik Ria. Melalui sebuah video, Ranveer meminta agar file 13 itu diserahkan kepadanya. Jika tidak, Ranveer akan membunuh Ria. Pria menangis mendengar ancaman itu. Besok pagi, mereka semua mengamankan diri di Kedutaan Besar India. Aditya menceritakan masa lalu keluarganya kepada Arjun. Aditya mengatakan, Arjun, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Begitupun dengan diriku, aku juga melakukan kesalahan. Dahulu, ketika aku masih menjadi gubernur, aku dekat dengan keluarga Ranveer. Ranveer berasal dari salah satu keluarga kaya di India. Karena itu, aku memaksa pria menikahi Ranveer. Pria patuh dan menurut saja. Setelah menikah, Ranveer selalu berbuat kasar kepada pria. Bahkan ketika pria hamil Ria, Ranveer memukuli pria hingga pria opname di rumah sakit.
Ketika itu, aku baru sadar ternyata menantuku adalah seorang psikopat. Aku kemudian menjemput pria dan membawanya kembali ke rumah. Aku memerintahkan pria untuk menceraikan Ranveer. Pasca bercerai, pria pindah ke Inggris bersama Ria. Aku sedih melihat putriku menjadi janda karena diriku. Sekarang cucuku disandra oleh ayahnya sendiri. Arjun baru tahu bahwa Ranveer adalah mantan menantu Aditya. Tiba-tiba, media dan polisi Inggris menyatakan Arjun sebagai tersangka. Arjun dituduh sebagai pembunuh Shruti. Arjun tahu ini semua pasti ulah Ranveer. Ranveer membayar polisi dan media Inggris untuk memframing dirinya sebagai penjahat. Arjun meminta izin kepada Aditya untuk kabur menyelamatkan diri. Arjun langsung melarikan diri. Di tengah pelariannya, Aditya baku hantam dengan polisi Inggris. Seorang Interpol divisi India bernama Chandra ditugaskan untuk menangkap Arjun. Chandra menemui Aditya dan menginterogasi Aditya. Setelah menginterogasi Aditya, Chandra pergi ke apartemen Arjun. Lihat, Arjun pergi ke apartemen temannya yang bernama Bobby. Bobby adalah seorang hacker yang juga menjadi admin di agensi agen bayaran Arjun. Bobby menghack kamera CCTV di jalan ketika penembakan Shruti tadi malam. Arjun ingin mencari tahu siapa yang menembak Shruti. Bobby berhasil mengcapture foto Dev. Setelah mengetahui identitas Dev, Arjun langsung memburu Dev. Sebelum beraksi, Arjun membutuhkan mobil hitamnya. Arjun pergi secara sembunyi-sembunyi ke apartemennya. Terlihat Chandra dan para anak buahnya menggeledah apartemen Arjun. Chandra juga melihat mobil hitam Arjun terparkir di depan apartemen. Beberapa menit kemudian, Bobby datang untuk mengelabui polisi. Dengan bantuan Bobby, Arjun berhasil mengambil mobil hitamnya tanpa ketahuan. Chandra kaget ketika melihat ke jendela lagi, mobil hitam Arjun sudah menghilang. Arjun langsung pergi memburu Dev. Di tengah perjalanan, Arjun mendapatkan informasi bahwa ibundanya telah meninggal dunia. Arjun sangat terpukul mendengar berita itu. Arjun berteriak dan menangis. Aditya dan Aira ikut bersedih mendengar berita duka itu. Arjun akan menuntut balas kepada Ranveer. Secara diam-diam, Arjun menelpon Aira untuk meminta tolong. Arjun ingin melakukan penghormatan terakhir kepada ibundanya. Arjun memerintahkan Aira untuk menghubungi Bobby. Aira patuh dan menurut saja. Aira menelpon Bobby dan memberitahu apa yang diperintahkan Arjun. Mendengar kematian ibunda Arjun, Chandra yakin Arjun pasti datang ke pemakaman untuk melakukan kremasi. Chandra dan para anak buahnya langsung berjaga ketat di pemakaman. Setelah menunggu lama, Arjun tidak juga terlihat. Tiba-tiba, Chandra mencurigai seorang pria mirip dengan Arjun. Chandra dan para anak buahnya mengepung pria itu, tapi ternyata pria itu bukan Arjun. Chandra dan para anak buahnya juga mencurigai pria lain, tapi ternyata pria itu adalah Bobby. Chandra tidak tahu di mana keberadaan Arjun. Ketika Chandra membuka kain penutup jenazah, Chandra kaget karena tidak ada jenazah ibunda Arjun. Yang ada hanyalah boneka. Ternyata Arjun dan Bobby bertukar mobil jenazah di parkiran rumah sakit. Karena itu Bobby membawa boneka ke pemakaman, sedangkan Arjun membawa jenazah ibundanya ke pinggir pantai. Terlihat Arjun sedang mengkremasi jenazah sang ibu. Setelah mengumpulkan abu sang ibu, Arjun melanjutkan aksinya memburu Dev. Arjun mendapatkan informasi Dev sedang berada di tempat spa. Arjun langsung pergi ke sana. Setibanya di spa, Arjun turun dari mobil dengan bersenjata lengkap. Arjun masuk ke dalam spa dan menghajar semua anak buah Dev hingga tewas. Arjun kemudian menghampiri Dev dan memukuli Dev. Karena Dev tidak bisa baku hantam, Arjun mengalahkan Dev dengan mudah. Namun Arjun tidak membunuh Dev. Besok pagi, Arjun memberikan Dev dan handphone Shruti kepada Chandra. Arjun menelpon Chandra melalui handphone Shruti. Arjun mengatakan yang membunuh Shruti adalah Dev, bukan dirinya. Meskipun Arjun sudah menangkap pembunuh Shruti, Chandra tetap akan menangkap Arjun.
Arjun kemudian menemui Aditya. Tak lama kemudian, Ranveer menelpon Aditya dan memerintahkan Aditya untuk menyerahkan file 13 milik Shruti melalui Aira. Anak buah Ranveer akan menemui Aira di stasiun. Jika tidak, Ranveer akan membunuh Ria. Aditya bingung harus bagaimana. Arjun menemui Aditya dan mengemukakan idenya. Aditya merasa ide Arjun sangat beresiko. Aditya takut kehilangan Ria. Namun, Arjun berhasil meyakinkan Aditya. Akhirnya, Aditya memberikan sebuah file kepada Aira. Aira pergi menemui anak buah Ranveer di stasiun. Sedangkan Arjun pergi memburu Ranveer. Aditya bersiap-siap menghadiri acara konferensi UN yang akan membahas mengenai climate change. Di kantor polisi, Chandra membongkar isi handphone Shruti. Chandra melihat semua video yang sudah Shruti dapatkan. Setelah melihat video-video itu, Chandra dan para anak buahnya baru tahu mengenai bukti-bukti kejahatan Ranveer dan perusahaan CNG. Chandra dan para anak buahnya mulai tersentuh hatinya. Mereka semua marah kepada Ranveer dan perusahaan CNG. Mereka semua berbalik mendukung Arjun dan membenci Ranveer. Di saat yang bersamaan, warga Inggris berdemo di depan gedung konferensi UN. Mereka semua menuntut para petinggi negara-negara menghukum perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan. Di stasiun, Aira menemui anak buah Ranveer. Anak buah Ranveer menggiring Aira masuk ke dalam kereta. Aira masuk ke dalam kereta dan duduk di sebelah anak buah Ranveer. Aira menyerahkan file itu kepada anak buah Ranveer. Anak buah Ranveer membuka file itu di laptopnya. Ternyata anak buah Ranveer diprank oleh Aira. File itu berisi video kartun Tom and Jerry. Aira tersenyum puas melihat kebodohan anak buah Ranveer. Anak buah Ranveer memberitahu hal itu kepada Ranveer. Ranveer marah besar karena ditipu Aira. Ranveer menelpon pembunuh bayaran Inggris dan memerintahkannya untuk membunuh Aditya. Sedangkan Aira menelpon Chandra dan men-Sherlock Chandra. Anak buah Chandra langsung menangkap anak buah Ranveer. Di saat yang bersamaan, Aditya masuk ke ruang konferensi bersama delegasi lain dari berbagai negara. Ketua UN membuka acara dan memberikan sambutan. Sementara Arjun tiba di markas Ranveer. Arjun turun dari mobil dengan bersenjata lengkap. Arjun menembak tepat ke kepala penjaga markas Ranveer hingga tewas. Arjun terus menyerang masuk ke dalam. Arjun menembaki satu persatu anak buah Ranveer. Arjun berhasil membunuh beberapa anak buah Ranveer. Ketika senjata Arjun terjatuh, Arjun baku hantam dengan tangan kosong. Karena anak buah Ranveer masih banyak, Arjun naik ke atas kontainer dan mencari posisi. Arjun membidik tepat dan menembaki semua anak buah Ranveer hingga tewas. Setelah itu, Arjun turun dari kontainer dan meledakkan tangki di markas Ranveer. Ranveer semakin terbakar emosinya melihat hal itu. Di saat yang bersamaan, kepala UN mempersilahkan Aditya maju ke depan dan mengutarakan pidatonya. Terlihat pembunuh bayaran Ranveer bersiap menembak Aditya. Pembunuh bayaran Ranveer sudah membidik tepat ke kepala Aditya. Ketika ia akan menembak, tiba-tiba dari gedung lain, Vijay menembak pembunuh bayaran Ranveer hingga tewas. Vijay yang masih terluka di kakinya memberitahu Arjun ia sudah menembak mati pembunuh bayaran Ranveer. Ranveer marah karena Aditya belum juga mati. Ranveer kemudian membawa Ria pergi. Aditya menampilkan file 13 di depan para delegasi. Aditya mengatakan, dahulu India hidup aman, damai, dan sejahtera. Kami tidak kekurangan komoditas apapun. Sejak Inggris menginvasi negara kami, Inggris merayu kami dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Mereka mulai membangun pabrik-pabrik dan menciptakan lapangan kerja. Tetapi kenyataannya hidup kami berubah. Hidup kami tidak lebih baik. Kami tidak bisa menjual produk-produk kami di negara kami sendiri. Sampah dari pabrik-pabrik mereka justru mereka buang di negara kami. Akibatnya air di negara kami
tercemar dan mengandung racun. Semua itu karena plastik yang mereka buat. Comfortable living ani, luxurious living ani, and then plastic. Aditya menuntut perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Inggris yang selama ini beroperasi di berbagai negara harus dihentikan. Aditya menunjuk delegasi Amerika dan Inggris sembari mengatakan kalian berdua harus bertanggung jawab. Aditya lalu menutup pidatonya. Seusai berpidato, delegasi dari negara-negara lain berdiri dan bertepuk tangan. Mereka semua berteriak dan menuntut perusahaan-perusahaan dari Amerika dan Inggris dibubarkan. Suasana konferensi menjadi ricuh. Di saat yang bersamaan, Arjun melihat Ranveer membawa kabur Ria. Arjun mengejar Ranveer menggunakan motor. Arjun melajukan motornya dan berhenti di depan. Mereka berdua saling berhadapan. Ranveer tidak peduli dan akan menabrak Arjun. Ranveer mengencangkan mobilnya dan menembak Arjun. Arjun terkena tembakan di dadanya hingga jatuh tersungkur. Beruntung, Arjun menggunakan rompi anti peluru. Ranveer lalu turun dari mobilnya dan menghajar Arjun. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Arjun memukul wajah Ranveer berkali-kali hingga pingsan. Tak lama kemudian, Chandra dan para anak buahnya datang membawa Priya dan Aira. Priya berlari memeluk Ria putrinya. Tiba-tiba Ranveer bangkit dan berusaha menembak Arjun. Chandra langsung menembaki tubuh Ranveer hingga tewas. Aira berlari memeluk Arjun. Aira senang melihat Arjun tidak terluka. Pidato Aditya viral di sosial media. Masyarakat dunia menuntut agar perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan seperti CNG dan lain-lain berhenti beroperasi. Sosial media Twitter ramai dengan hashtag Your Garbage, You Keep It. You keep it. Your garbage. Your garbage. You keep it. You keep it. Akhirnya, para delegasi negara-negara lain selain Amerika dan Inggris sepakat menandatangani surat mengenai aturan baru kepada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara-negara mereka. Habis. Apa pesan dari film ini? Orang fasik adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini. Meskipun mereka lulusan PhD dan menggunakan jas, tetap saja mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di dunia ini. Yang mereka pikirkan hanyalah kepentingan negara mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan negara-negara lainnya. Karena itu, kita harus waspada terhadap orang-orang fasik. Jangan sampai negara kita menjadi korban kejahatan mereka. Jangan sampai negara kita menjadi tempat sampah dari produk-produk mereka. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.